Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya atas nama Sriani dengan NIM R1C1240111 dari kelas A akan membuat tugas video dari tugas geologi batuan karbonat dengan judul lingkungan pembentukan batuan karbonat. Jadi, laut dangkal adalah lingkungan utama pembentukan karbonat dikarenakan banyak cahaya atau zona fotik akibat organisme tinggi, seperti karang, alga, dan foraminifera. Air jernih, sedikit sedimen siliklastik. Platform karbonat adalah lingkungan laut dangkal luas tempat akumulasi sedimen karbonat yang terbentuk secara in situ di tempatnya. Selanjutnya itu platform bisa berkembang jauh dari daratan, minim suplai sedimen siliklastik. Dan ketiga yaitu pembagian zona platform. Lingkungan platform karbonat terdiri dari 3 zona utama, yaitu platform interior atau lagun yang berenergi rendah dan didominasi sedimen halus, platform margin yang berenergi tinggi dan menjadi tempat berkembang reef, serta slope sebagai zona transisi ke laut dalam yang banyak mengandung material runtuhan. Dan terakhir adalah karakteristik utama. Sedimen didominasi oleh fragmen karang moluska atau bioklastik dan litologium. Jadi, selanjutnya adalah reef atau terumbu karbonat. Reef adalah struktur karbonat kaku yang dibangun oleh organisme, terutama karang, dan mampu menahan energi gelombang. Jenis-jenisnya itu pertama ada karakteristik utama. Reef terbentuk di laut dangkal pada zona fotik dengan energi tinggi dan dibangun oleh organisme seperti karang, alga, serta organisme penempel. Reef berperan tinggi sebagai penghalang energi gelombang atau wave barrier dalam sistem karbonat. Dan selanjutnya adalah zonasi reef. Zona reef terdiri dari reef sebagai lereng depan dengan banyak material runtuhan, reef core atau reef crest yang memiliki energi paling tinggi dan tersusun oleh struktur karang masif, serta back reef atau lagun yang berenergi rendah dengan dominasi sedimen halus. Fasies yang umum ditemukan meliputi coral bonestone, rootstone, dan peckstone. Adapun hubungan platform dan reef, yaitu komponen platform berperan sebagai tempat akumulasi karbonat, sedangkan reef itu berperan sebagai pengontrol energi dan pembentuk struktur. Laut dalam lingkungan pelagik merupakan lingkungan laut dalam tempat sedimen karbonat berasal dari organisme mikroskopis seperti foraminifera, bentonik, dan kokolit. Sedimen terbentuk berukuran sangat halus dengan litologi berupa mudstone dan kalk, serta menunjukkan struktur laminasi halus dan endapan yang relatif seragam. Proses pengendapan sangat dipengaruhi oleh karbonat compensation depth, yaitu kedalaman di mana CaCO3 mulai larut, sehingga di bawahnya karbonat tidak dapat terakumulasi. Turbate karbonat merupakan endapan yang terbentuk akibat kekeruhan atau turbidity current yang membawa material karbonat dari lingkungan laut dangkal seperti platform atau reef menuju laut dalam. Proses ini diawali oleh runtuhan longsor sedimen di lereng laut. Selanjutnya adalah redeposit carbonate system. Redeposit karbonat merupakan sedimen karbonat yang tidak terbentuk di tempat asalnya, melainkan dipindahkan dari lingkungan laut dangkal ke laut dalam melalui berbagai mekanisme transportasi. Proses perpindahan ini dapat terjadi akibat
dangkal di tempat asalnya, melainkan dipindahkan dari lingkungan laut dangkal ke laut dalam melalui berbagai mekanisme transportasi. Proses ini, perpindahan ini dapat terjadi akibat arus kekeruhan, debris flow, maupun longsoran lereng atau slumping. Secara karakteristik, endapan ini umumnya memiliki ukuran butir yang bercampuran dengan komposisi fragmen berupa karang, moluska, dan bioklas lainnya. Lingkungan pengendapan yang biasanya berada di bagian laut dalam seperti cekungan, kaki lereng, dan sistem kipas bawah laut. Adapun tiga komponen ini dan perannya memiliki hubungan, yaitu pelagik berperan sebagai endapan halus plankton, sedangkan turbidite berperan sebagai transport cepat dari laut dangkal, sedangkan rhodopsite yaitu berperan sebagai akumulasi material hasil runtuhan. Ini adalah visualisasi dari laut dangkal yang terdapat terumbu karang, pasir karbonat, dan karbonat platform. Dan ini laut dalam, turbidite dan sistem redeposisi. Terdapat slope, turbidite, arus kekeruhan, dan terjadi longsoran di bawah permukaan, dan terlihat juga arus kekeruhannya serta sedimen redeposisinya. Nah, selanjutnya adalah darat lingkungan lacustrid atau danau, merupakan lingkungan air tawar tempat batuan karbonat terbentuk melalui proses presipitasi kimia dan aktivitas biologis sederhana. Pembentukan karbonat terjadi ketika air mengandung ion Ca2+ dan CO3 mengalami perubahan kondisi seperti peningkatan suhu, penguapan, atau aktivitas organisme seperti alga yang memicu pengendapan kalsium karbonat CaCO3. Selanjutnya yaitu lingkungan evaporit atau SAPKA. SAPKA merupakan lingkungan dataran, pantai, atau daratan kering yang memiliki tingkat evaporasi tinggi, sehingga sangat mendukung pembentukan batuan karbonat dan evorit. Proses pembentukan terjadi ketika air laut atau air tanah mengalami penguapan intensif, menyebabkan konsentrasi ion meningkat hingga akhirnya terjadi presipitasi dan evaporit. Nah, selanjutnya adalah ada lingkungan karst dan gua. Karst merupakan lingkungan yang terbentuk akibat proses pelarutan batu gamping oleh air yang mengandung CO2. Air hujan yang menyerap CO2 dari atmosfer maupun tanah akan membentuk asam lemah yang kemudian melarutkan kalsium karbonat atau CaCO3 dalam batuan. Larutan ini selanjutnya dapat mengendap kembali di dalam gua akibat perubahan kondisi seperti penurunan tekanan atau pelepasan CO2. Selanjutnya yaitu traverten dan tufa, merupakan endapan karbonat yang terbentuk di lingkungan darat, terutama dari aktivitas mata air atau spring. Traverten terbentuk ketika air tanah yang kaya akan kalsium karbonat keluar ke permukaan, kemudian mengalami pelepasan CO2 sehingga CaCO3 mengendap. Proses ini menghasilkan endapan dengan ciri khas berpori, berlapis, dan umumnya berwarna terang. Lingkungan pembentukannya biasanya ditemukan pada mata air panas maupun dingin, air terjun, serta aliran sungai kecil di mana terjadi perubahan kondisi fisik dan kimia. Ini merupakan lingkungan proses utama dalam produknya. Pada danau, terdapat proses presipitasi kimia dengan menghasilkan limestone. SAPKA evaporasi dengan dolomit gypsum. Karst pelarutan dan presipitasi ulang menghasilkan stalaktit. Pada mata air, dengan proses degradasi CO2 menghasilkan
travertine. Ini merupakan visualisasi lingkungan pembentukan batuan karbonat di darat, di danau, Sapka, Kars, dan gua, serta di travertin tufa dari mata air. Baik, itu yang saya dapat jelaskan secara singkat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.